Salam sejahtera sahabat GPIB. Kita jumpa lagi dalam Netcall GPIB di hari Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Pendeta Yuniar Johari, Ketua Majelis Jemaat GPIB Menara Iman Jakarta Timur. Sebelum kita mengakhiri aktivitas hari ini dan kita akan beristirahat, mari sejenak kita bersama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Secara khusus kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dan kami akan mengakhiri seluruh kegiatan aktivitas kami di hari ini, namun kami hendak sejenak bersekutu bersamamu, membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu, kami dituntun untuk mengerti, memahami, dan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan, layakkan kami untuk kami boleh mendengarkan suara Tuhan. Kiranya Tuhan berfirman kepada kami, mengarahkan hidup kami untuk kami boleh melaksanakan dan menjalani hidup seturut dengan firman-Mu. Inilah kami, anak-anak-Mu, berfirmanlah kepada kami sedia mendengarkan firman Tuhan. Kuduskan, layakkan hamba-Mu, untuk hamba-Mu ini Tuhan pakai memperdengarkan kebenaran firman-Mu. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18 yang menyatakan, "Lalu aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang telah sembuh dari luka yang membahayakan hidupnya. Ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka dan tinggal di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Ia menyuruh mereka yang tinggal di bumi supaya mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ia menyebabkan semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya itu ialah 666. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus, kita hidup di zaman yang modern, di mana teknologi menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai manusia.
Di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat, ada banyak gaya hidup, opini, ideologi, nilai-nilai kehidupan, dan juga ajaran yang bisa beredar secara cepat melalui internet yang tanpa kita sadari membentuk cara kita berpikir dan hidup. Persoalannya, nilai-nilai kehidupan dan ajaran yang tersebar di internet tidak semuanya baik dan membangun kehidupan moral, iman, dan spiritualitas kita. Ada banyak yang menyesatkan, bertentangan dengan iman dan juga ajaran Yesus Kristus. Nah, dalam menghadapi realitas seperti ini, pesan Rasul Yohanes, penulis kitab Wahyu, dalam Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18 menjadi relevan bagi kita sebagai orang percaya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes sekitar tahun 95 Masehi. Kitab ini ditujukan kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Pada saat itu, jemaat Kristen di Asia Kecil mengalami penderitaan hebat karena penghambatan dan penganiayaan. Penghambatan dan penganiayaan itu dilakukan oleh masyarakat sekitar yang memang sangat membenci orang Kristen, dan kebencian mereka juga didukung oleh pemerintah yang berkuasa pada masa itu, yaitu Kekaisaran Romawi di bawah pemerintahan Kaisar Domitianus. Di tengah situasi kondisi seperti itu, Yesus Kristus memperhatikan dan tidak meninggalkan umat yang telah ditebusnya. Dia menguatkan iman orang percaya dengan menyampaikan firman-Nya melalui hambanya Yohanes. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, tidak hanya itu, melalui Yohanes, Yesus Kristus juga mengingatkan kepada jemaat Kristen agar waspada terhadap nabi-nabi atau imam-imam palsu yang akan menyesatkan jemaat Kristus. Imam-imam dan nabi-nabi palsu yang menyesatkan itu dalam bacaan Alkitab hari ini digambarkan sebagai binatang yang keluar dari dalam bumi. Binatang tersebut bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Binatang kedua ini sering dipahami, ditafsirkan juga sebagai lambang nabi atau imam-imam palsu yang mengajarkan ajaran sesat dan menggunakan segala tipu daya rohani demi mendukung sistem dunia yang menentang Tuhan. Wujudnya tidak mengerikan seperti binatang pertama yang ditulis dalam Wahyu pasal 13 ayat 1. Wujudnya justru menyerupai anak domba yang mempunyai 2 tanduk. Artinya, para imam dan nabi palsu itu terlihat dari tampilan luar bisa jadi lembut, saleh, rohani, dan tidak membahayakan. Namun di balik kelembutan itu, ia berbicara seperti naga. Artinya apa? Artinya perkataannya bisa menghancurkan iman orang percaya. Di balik tampilan kelemah lembutan yang palsu, mereka sebenarnya merusak. Mereka mendukung pemerintah Kekaisaran Romawi untuk menghancurkan iman orang Kristen. Mereka juga dikatakan mampu mengadakan kuasa mujizat spektakuler dan ajaib yang seakan-akan dari Allah. Padahal semuanya dari kuasa kegelapan atau dari iblis. Mereka mengadakan mujizat tersebut untuk memperdaya banyak orang. Nabi-nabi dan imam-imam palsu ini juga menyuruh untuk membuat patung bagi binatang pertama. Binatang pertama ini sebenarnya menjadi simbol dari Kekaisaran Romawi. Dan patung yang dibuat itu menjadi representasi penyembahan kepada Kaisar Roma yang mengidentikan diri mereka sebagai yang ilahi dan harus disembah.
Bahkan dikatakan di ayat 15 bahwa binatang kedua yaitu para nabi dan imam palsu itu diberi kuasa untuk memberi nafas kepada patung yang dibuat yang menjadi perwujudan dari kekaisaran Romawi, sehingga patung itu dapat berbicara dan bisa bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak mau menyembah patung itu dibunuh. Itulah yang terjadi pada masa itu. Orang-orang Kristen yang tidak mau menyembah kaisar sebagai dewa atau yang ilahi akan dibunuh. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, binatang kedua yang digambarkan Yohanes seperti anak domba bertanduk dua, yang tidak lain adalah para penyesat. Tidak hanya eksis pada masa abad pertama, para penyesat itu juga eksis di zaman modern. Di era teknologi digital seperti sekarang ini, para penyesat itu dipakai iblis untuk memperdaya umat Kristen sehingga tanpa sadar iman umat Kristen hancur dan ia meninggalkan Kristus atau menyangkal Kristus. Dan iblis akan terus berusaha dengan berbagai macam cara menghancurkan kehidupan umat Kristen. Iblis tidak lagi memakai cara-cara seperti dulu, menangkap, memenjarakan dan menganiaya umat Kristen yang menghancurkan iman umat Kristen. Iblis sepertinya menyadari bahwa orang Kristen kalau ditekan dan ditindas semakin berkembang. Iblis memakai cara-cara halus untuk menggoda dan menghancurkan kehidupan orang percaya. Salah satu cara yang dilakukan adalah memakai para penyesat untuk memperdaya kehidupan umat Kristen. Para penyesat itu bisa mewujud dalam diri orang-orang yang mengaku hamba Tuhan. Tampilan luarnya sopan, ramah, penuh kasih, lemah lembut, tetapi sebenarnya menjadi hamba kuasa kegelapan. Kita ingat nama Jim Jones, seorang pendeta Amerika yang awalnya fokus pada keadilan sosial dan kesetaraan, namun berubah menjadi pemimpin kultus yang otoriter dan mengajak pengikutnya melakukan bunuh diri massal. Dari dalam negeri kita mengingat pendeta MS, inisial, di Bandung, dari sebuah sekte. Dia meramal kedatangan Yesus dan mengajak pengikutnya bersiap-siap dengan menjual harta benda dan berkumpul beribadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan menjelang kedatangannya. Para penyesat bisa mewujud dalam diri orang-orang yang tampilannya sangat Kristiani, rajin beribadah, lemah lembut, sopan, tetapi ketika kita mengalami kesulitan, ia akan menawarkan kita untuk pergi menemui orang pintar alias dukun, supaya nanti kita mendapatkan pegangan atau entah itu jimat atau opo-opo. Konon banyak orang pintar alias dukun zaman modern ini yang pakai doa Bapa kami, pakai nama Yesus Kristus untuk menyembuhkan penyakit dan mengatasi berbagai persoalan. Nah, para penyesat itu juga berkeliaran di internet, di platform-platform digital seperti YouTube dan media sosial. Ada pendeta yang mengatakan Yesus bukan anak Allah. Nah, ironisnya anak-anak kita bisa dengan mudah mengakses internet dan menerima pengajaran-pengajaran yang kelihatannya benar padahal sebenarnya sesat. Tidak hanya itu, penyesatan juga bisa berwujud dalam diri orang-orang yang mengaku hamba Tuhan, tetapi khotbah-khotbahnya, ajaran-ajarannya tidak berpusat pada Yesus Kristus, melainkan kepada kejayaan, pada kemuliaan dan kehebatan diri sendiri. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus, pada era digital ini kita harus waspada terhadap berbagai wujud penyesatan yang dilakukan oleh imam-imam dan nabi-nabi palsu modern. Tidak semua khotbah atau ajaran yang viral adalah kebenaran firman Tuhan.
Oleh karena itu penting bagi kita untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita membaca Alkitab, kita memahami serta mengerti firman dan ajaran Tuhan. Orang tua harus waspada. Sebaiknya orang tua membimbing, mengarahkan dan mendampingi anak-anak ketika membuka internet. Orang tua juga harus membangun relasi intim dengan Tuhan, rajin membaca Alkitab dan membaca, memahami dan mendalami firman Tuhan sehingga bisa menjelaskan kepada anak-anak kita ajaran atau khotbah mana yang benar, yang sesuai dengan firman dan ajaran Tuhan dan mana yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, mari kita yang sudah ditebus, kita yang sudah diselamatkan oleh Allah melalui Yesus Kristus, kita tetap hidup di dalam Tuhan Yesus, sehingga di tengah godaan, di tengah cobaan serta ancaman penyesatan, kita tetap kuat dalam iman kepada Yesus Kristus, serta mewujudkan iman kepada Yesus dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam cara berpikir, bertindak, dan juga dalam sikap, perilaku, dan seluruh karakter hidup kita. Dan itu semua kita lakukan sepanjang kita hidup, sehingga sampai akhir hidup kita, kita tetap teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kami boleh membedakan mana yang berasal dari Tuhan dan mana yang berasal dari kuasa kegelapan. Kami boleh membedakan ajaran-ajaran yang benar dan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, dengan Injil Yesus, dan ajaran-ajaran yang menyesatkan dan dapat menghancurkan kehidupan beriman kami. Tuhan tolong kami dengan kekuatan Roh Kudus untuk kami tetap setia dalam iman kepada Kristus, dan kami tetap berpegang pada firman dan ajaran Tuhan, serta kami tetap mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian. Jaga anak-anak kami agar mereka tidak tersesat oleh ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mampukan kami sebagai orang tua untuk dapat membimbing, mengarahkan anak-anak kami, mendampingi anak-anak kami dalam mereka mendengarkan ajaran-ajaran atau khotbah-khotbah di media sosial ataupun di internet. Ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan, pulihkan. Dan bagi yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan, Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Terima kasih Tuhan. Malam telah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami akan beristirahat. Tuhan sertai kami melalui malam ini. Dan kiranya esok kami bangun kembali dengan tubuh yang sehat, diberi kekuatan baru. Dan biarlah kiranya kami boleh menjalani kehidupan di esok hari. Kehidupan yang berkenan kepadamu. Kehidupan yang memuliakan Tuhan. Dan menjadi berkat bagi kehidupan sesama. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.